Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Hari ini kita akan melakukan materi ke pertemuan 6 dan 7, di mana materinya sudah mulai melangkah ke arah pengaplikasian eh, basic terutama ya. Jadi ada beberapa penjelasan sebelumnya untuk masuk ke materi, yaitu cara penginstalan dari sebuah. Jadi kita gunakan adalah program Basic. Bisa Anda gunakan Just Basic juga boleh. Jadi yang kalau Just Basic itu under Windows, tapi yang karena saya contohkan ini adalah Basic, di mana Basic itu digunakan untuk saat praktikum ya. Nanti kita akan mengadakan praktikum secara online juga. Jadi seperti ini saya tunjukkan caranya pengaplikasinya ke dalam Basic nanti. Oke, yang pertama install aplikasi. Kita akan menggunakan program karena Basic ini masih under DOS, maka kita menggunakan bantuan aplikasi DOSBox seperti itu. Namanya nanti saya bagi di grup DOSBox dan Basicnya. Jadi pertama-tama kita cara ngerjakan install DOSBox-nya dulu. DOSBox portable ya ini. Oke, pertama klik buka DOSBox-nya. Maka kalau Anda membuka, maka ada pilihannya pengekstrakannya, installernya itu ya, seperti ini, ditekan aja langsung. Terus nanti mintanya di mana DOSBox portable seperti itu, langsung terus sampai kita akan arahkan penginstalannya di C, arahkan ke C ya. Nanti kasih nama DOSBox seperti ini, foldernya di C.2 di DOSBox. Jadi nanti akan di drive C instalnya. Setelah itu diinstal. Setelah install, penginstalannya jalan. Kalau sudah selesai, maka kita langsung start run, boleh ya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah kita tadi DOSBox, sekarang Basicnya. Kalau kita begini ada di WinZip ya, di kompresor, maka kita ketika Anda ekstraknya, caranya adalah di C juga sama, nanti diekstrak pakai extract files. Terus nanti ada pilihannya, pilih C, terus itu tulis Basic foldernya ya, di OK, tekan pilih OK. Maka nanti ada di sini, kalau Anda berhasil, ada DOSBox, ada Basic. Ini aplikasi yang di sini untuk DOSBox-nya, ada Basicnya. Oke, bagaimana cara penggunaannya? Ini isinya Basic. Di sini masih ada 3 file ya. Dia masih aplikasi DOS, under DOS. Oke, menjalankan DOSBox dan Basic. Caranya adalah nanti kalau itu jalan seperti ini, tampilannya DOSBox ya, seperti ini ya. Oke, pertama-tama Anda harus mengetikkan amount C. Jadi menjalankan virtual DOS dengan DC dengan alamat yang tadi C.2 garis miring Basic seperti itu. Tekan enter. Kalau Anda berhasil, maka drive C sudah terbentuk dengan lokal C.2. Langsung kita masuk ke dalam C.2 Basic. Kalau kita klik masukkan lagi, langsung kita C.2, terus kita ini directory istilahnya. Kalau kita ingin mengetahui isinya satu drive di ilmunya di pembacaan pemrograman command DOS seperti ini, ditekan dir directory, maka akan muncul semuanya. Ternyata ada 3 file seperti itu. Udah, ini di C ya.
Terus kita setelah itu kita panggil key basicnya, tulis key basic, maka kalau kita panggil maka menjadi seperti ini tampilannya. Inilah. Nah, ini ada pilihannya, ada dua, bisa enter, bisa, kalau enter ini nanti ada tutorialnya ya. Kalau Anda tekan escape ESC di pojok kiri atas, maka akan langsung tampilan seperti ini. Nah, ini artinya siap untuk dijalankan. Ini aplikasi Run untuk menjalankan aplikasi kayak apa hasilnya nanti ya. Oke. Berikutnya, materinya adalah kita akan membahas tentang variabel, di mana merupakan besaran yang harganya dapat berubah-ubah selama proses. Jadi variabel yang kita tentukan kemarin, A sama dengan X sama dengan 1, X sama 2, X juga akan bisa berubah tergantung apa yang mengikutinya. Jadi tergantung notasi ketika perhitungannya bagaimana, nanti X tidak akan selalu tetap. Jadi variabel itu akan berubah-ubah. Pengidentifikasi lokasi memori storage tertentu dalam komputer dengan harga atau nilai variabel yang disimpan, itu bisa disimpan dalam memori. Dalam bahasa pemrograman basic dapat didefinisikan dengan satu atau dua buah karakter atau lebih. Karakter pertama harus hurufnya berupa huruf atau abjad, dan karakter kedua berupa angka atau huruf. Jadi nanti kita akan tahu macam-macamnya variabel di mana nanti. Untuk membedakan namanya variabel itu ada dua, ada variabel string dan variabel numeric. Dibedakan dengan lambang dolar. Ini arti kalau string itu berupa teks. Semua karakternya kalau ada tanda dolar, maka semua karakter angka di dalamnya itu pun tidak bisa dihitung, tidak bisa masuk ke dalam matematika, sebuah teks seperti itu. Contohnya, tipe variabelnya itu numeric, merupakan variabel yang menyimpan nilai besaran yang numeric yang bisa dihitung seperti itu. Contohnya A1 sama dengan 9, AB2 adalah 10, ini lambang pangkat ya, pangkat 10 pangkat 2, MN sama dengan AB2. Itu adalah sebuah ini adalah masih dua variabel yang bisa dihitung, bisa dibaca dihitung. Contohnya kalau variabel string, contohnya seperti ini, merupakan variabel yang menyimpan suatu karakter atau huruf kalimat. A1 adalah TL ya, Stiper Kutai Timur ya. AB adalah 5 anak sekolah. MN adalah A1 string. Jadi semuanya lambang string, maka ini tidak bisa dihitung. Jadi dia cuma sebuah karakter. Ya, contohnya seperti itu. Ya, ini dan dikasih mulai habis baterainya. Dikasih tanda petik. Jadi A1 string, maka karakternya harus pakai tanda petik awal dan petik akhir seperti ini ya. Jangan lupa, kalau tidak ada petik nanti kacau. Seperti itu akan dianggap sebuah rumus, maka nanti skripnya akan dalam skrip program akan kacau. Jadi AB string 5 anak sekolah, jadi ini adalah sebuah satu kesatuan. Contoh yang menarik karena kita tidak pernah sering salah paham ya. Contohnya adalah kayak nomor nomor HP handphone Anda itu selalu diawali dengan 081 082 057 seperti, dan bla bla sampai berapa digit, 10 digit atau 11 digit ya, seperti itu. Tapi itu sebenarnya bukan angka. Kalau dia bukan numeric, tapi dia adalah karakter. Kenapa? Tidak ada sebuah cirinya apa? Kenapa? Depannya Anda itu adalah 0, itu tidak ada 0 di depan angka tanpa ada tanda koma, tidak ada. 08 itu tidak ada. Yang ada kalau dalam sebuah angka itu ada 0,5, 0,4, tidak ada 0,5, tidak ada. Itu adalah sebuah karakter, bukan nomor. Seperti itu contohnya, seperti itu dalam bahasa pemrograman. Lanjut. Konstanta integer. Konstanta integer ini contohnya gini. Pada konstanta integer berisi bilangan bulat tanpa titik desimal. Ya, contohnya seperti ini: A1 2, AB2 1 2 3 4,
Konstanta real adalah berupa bilangan yang nyata yang mempunyai titik desimal, ya seperti ini. AD adalah 2.67. Ini jadi ini masih dalam bentuk pemrograman, itu kan dibikin oleh orang luar negeri ya, kebanyakan ada orang Amerika dan Eropa, dan jadi mereka berbeda dengan Indonesia, di mana mereka titik di kita itu adalah dalam angka ya, itu adalah 10.000, 10.0000 3 kali 10.000. Tapi kalau mereka itu 10.000. Jadi pemisahnya adalah kalau kita titik maka mereka koma, bedanya di situ ya. Jadi kalau kita bilang 2,67 maka mereka bunyinya adalah kalau dalam bentuk bahasa Inggris maka 2.67 seperti itu ya. Oke, AI sama dengan 2E, ini E plus 07, ini E 10 pangkat 7 seperti itu, 2 kali 10 pangkat 7, 1,2 E min 12, artinya apa? 10 pangkat min 12, itu seperti itu ya. Oke, jadi angkanya ke depan min 10 pangkat min 12 seperti itu. Oke, berikutnya lanjut. Ekspresi adalah bentuk suatu rumusan atau formula. Ada ekspresi numeric, alpha numeric, string, ada relasi, ada nalar. Jadi kita harus paham di sini satu-satu. Ekspresi numeric, di mana ekspresi numeric adalah dalam bentuk menunjukkan suatu harga data numeric. Oke, ini 1 plus 5,2 dalam kurung dibagi 3 seperti itu. Atau D, sin E plus E, B kali B, 5 kali B, 3,7682 seperti itu. Oke, kalau ekspresi alpha numeric atau string, ekspresi yang menunjukkan harga data alpha numeric atau data string, contohnya seperti ini. A string ini sebuah kata ya, string tambah data maka menjadi string data seperti itu. MO string tambah data maka menjadi nanti bisa dicobakan nanti ya, seperti itu. Berikutnya relasi, di mana A sama dengan adalah suatu hubungan. A sama dengan 12,5, A lebih besar dari B. Nalar, maka nalar seperti ini. A string sama dengan yes and B string no, seperti itu. Ada logika ya. C kurang dari 5 atau or M lebih besar dari B, or K kurang dari 3, seperti itu. Berikutnya, nah ini dia, kita harus pahami tentang dasar dari sebuah melaksanakan perhitungan operasi aritmatika, di mana 5 macam operator yang mempunyai derajat atau hierarki pengoperasian yang berbeda-beda. Jadi pertama, hierarki yang paling tinggi, jadi dalam sebuah perhitungan yang perlu diutamakan dalam perhitungan adalah ya ini dia ya. Oke, pertama adalah pangkat. Pangkat itu perlu diutamakan dulu, yang lainnya bisa diabaikan. Berikutnya adalah perkalian dan pembagian. Baru setelah pembagian dan pengalian baru penjumlahan dan pengurangan. Seperti contoh, mempunyai tingkat seperti pada operasi matematika. Pangkat mempunyai derajat yang paling tinggi, kali sama dengan bagi mempunyai derajat yang sama, tambah, dan ini seperti jika terdapat lebih dari satu operator yang berderajat, maka dalam suatu rumusan matematika maka proses perhitungan hierarki akan dimulai dari ya seperti itu ya. Di samping itu semua ekspresi, ada yang hilang ini kata-katanya, nanti saya pastikan nanti. Di samping itu semua ekspresi penulisan yang ada di dalam
tanda kurung akan dilaksanakan paling dahulu. Tolong di penulisan dalam tanda kurung itu paling utama dulu, diselesaikan dulu, baru yang lainnya dijalankan, seperti itu ya. Oke, contohnya tuh seperti ini. A kali B bagi 4 dikurangi 25,8 pangkat 3. Bagaimana cara mengerjakannya? Mana dulu yang mau dikerjakan? Ya, itu dia. Pertama dulu adalah ada telepon ya. Nanti dulu masih ngajar. Jadi yang dikerjakan dulu adalah 2,8 pangkat 3. Baru dikerjakan berikutnya adalah A kali B. Baru berikutnya dikerjakan adalah bagi 4. Baru dikerjakannya adalah seperti itu. Karena di pengurangan paling hierarki paling rendah. Seperti itu, dan plusnya penambahan. Berikutnya, maka tadi ada kata-kata dalam kurung itu yang diutamakan dulu. Maka dalam kurung mana yang diutamakan dulu? Yang pertama adalah C tambah 4. Karena ini untuk dipangkatkan tuh ya. Makanya diceritakan dulu. Berikutnya A pangkat 2. Berikutnya B pangkat C plus 4. Berikutnya ini ditambahkan karena dalam kurung, kerjakan dulu. Oke, baru bagi 2, bagi kalikan B, kalikan D, bagi F, kerjakan dulu ini ditambah ya, baru nanti dikerjakan berikutnya. Jadi hierarki seperti itu kerjakannya. Oke, berikutnya latihan soal silakan dicoba. Nanti ujian UASnya seperti itu juga ya. Juga ini jadi juga bahan juga, silakan ini ada beberapa. Oh, ini ada 2 kali ya, jadi bisa untuk uji coba. Bagaimana kalau ini seperti itu? Mana dulu yang dikerjakan? Tidak usah dikerjakan semua tidak usah, tapi mana dulu yang dikerjakan, seperti itu sebagai latihan. Ini juga sebagai ikutan, tapi lanjut aja. Oke, pernyataan statement pemrograman basic. Jadi kita akan masuk ke dalam basicnya sudah. Pertama kita akan belajar tentang statement aritmetik, di mana bentuknya adalah n, ya, n ekspresi. N adalah sebuah nomor baris atau ln, line number. Ya, ekspresi berisikan rumusan atau persamaan. Contohnya seperti ln. Ini bisa dipakai, tidak bisa dipakai atau tidak dipakai, boleh. Seperti, tapi biasanya ini adalah memberikan urutan. Jadi kalau kita nanti ada perintah untuk kembali ke baris berapa, yang lebih enak, gampang. Jadi ada tulisan kita kembali ke baris 20. Kenapa kok angka 10 20? Kenapa enggak 1 2? Karena kalau 10 maka gampang nulisannya. Oh, ada baris ke 9. Maka bisa 9 diselipkan di sini di antaranya. 11 seperti itu. 12 kan gitu, seperti itu. Jadi barisnya bisa ditambah. Misalnya, ada skrip yang belum saya masukkan, kelupaan di baris ini, itu seperti itu. Jadi bisa berurutan, urutan baris kerja seperti itu ya. Oke, bisa dipakai, bisa tidak, boleh. Seperti Anda boleh memakai atau tidak nanti nomor baris. Dan ini pengertiannya di sini dituliskan menyatakan bahwa nilai 6,7 disimpan dalam suatu variabel A, konstanta A. Variabel konstanta B menyimpan nilai 8,9. Maka jika A B merupakan konstanta C atau hasil dari perkalian A kali B, C adalah ini, maka seperti itu ya, akhir. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh statement output, karena ada cetaknya. Cetak keberapa boleh. Seperti itu ya. Maka selalu diakhiri dengan N. Oh iya, maaf. Selalu harus diakhiri N ya. Untuk sebuah statementnya ini maka harus ada read input seperti itu. Jadi harus di belakangnya harus N. Diakhiri dengan N. Biar nanti kalau udah gitu nanti akan tidak berhenti perintah programnya. Seperti itu ya. Oke. Contohnya ini ada bisa contoh ini 10 LED
A sama dengan 6,7 seperti itu boleh, sama, atau bisa ketika kita tuliskan seperti itu, let A sama dengan 6,7, let B adalah sama dengan 8,9, let C adalah A plus B 40, print A B C N, seperti itu. Contohnya bisa ditulis bisa, jadi ketika kita pisahkan tanpa let ya, tanpa ln numbernya, maka A sama dengan 6,7, B sama dengan 8,9, C sama ini sama dengan yang tadi, print A B C D, A B C, maaf. Oke, bersamaan dengan itu nanti Anda bisa mencobanya, nanti kita coba seperti itu ya. Oke, nanti ada C adalah seperti itu ini kalau di run, dijalankan, maka akan menghasilkan 6,7. Ini kan print A, cetak B, cetak C 15,6, seperti itu. Ini bisa kita jalankan, kita uji cobakan ya. Kita cobakan di sini. Kita tuliskan A sama dengan 6.7, B sama dengan 8.9, C sama dengan B kali pakai bintang ya, plus ya, plus A plus B, di mana print A, print B, print C, seperti itu. Oke, kita print lagi, ulang satunya lagi, pembeda ya. Tadi ada kata-kata di sini, di bawahnya ada menggunakan titik koma, dan ada bedanya koma dengan titik koma. Apa bedanya? Biar kita A titik koma, B titik koma, C, maka di sini N. Oke, kita jalankan, run. Oke, di situ hasilnya ada Q 6,7, maaf, 6,7, 8,9, 15,6. Itu kalau pakai koma jaraknya jauh-jauh, tapi kalau pakai titik koma jaraknya deket-deket, seperti itu. Oke, jadi kayaknya lebih bagus ya. Oke, lebih bagus harus diawali dengan CLS, lebih bagus gitu. Jadi CLS itu clean layer screen, seperti itu. Jadi kalau kita F5 atau run ya, oke, seperti itu. 6,7, 8,9, 15,6. Jadi itu dia jaraknya jauh-jauh, tapi kalau pakai titik koma 6,7, 8,9, 15, seperti itu bedanya, seperti itu ya. Jadi oke, luar biasa. Oke, contohnya stipper A string adalah stipper kutim, stipper B string kutim. Ini harus dipetik ya. D adalah laboratorium komputer, E string adalah TP. Bagaimana dengan print A string, B string, print D string, print E string, seperti N. Kalau di enter hasilnya seperti itu. Kalau kita run ya, running seperti itu. Stipper kutim laboratorium komputer. Boleh kalau dicoba. Kita hapus dulu semuanya. CLS nya biar aja.
string mat sama dengan tanda petik zipper. Sama dengan kutim, bisa dicobakan. Oke, tidak sepanjang-panjang, langsung aja. Oke, print A string koma B string. Kita F5, maka zipper kutim, jaraknya jauh ya, karena begitu kita pakai titik koma, pakai koma. Kalau pakai titik koma maka akan lebih pendek. Contohnya kita pakai titik koma, maka kita F5, maka jaraknya segitu, pendek sekali. Oke, berikutnya problem. Buat program yang akan digunakan untuk menentukan jarak waktu sebuah perjalanan pesawat terbang dengan 6000 mili, kecepatan jelajah pesawat 500 mili per jam. Silakan dibikin, boleh dicobakan. Nanti tugas akan saya bisa dibikin tugas, boleh nanti kita cobakan. Tapi ya itu kan itu silakan dicoba bikin program gimana rumusan untuk perjalanan pesawat terbang jaraknya 6000 mili dan kecepatan jelajahnya pesawat 500 mili per jam. Program untuk menentukan keliling dan luas. Ini semua ini akan jadi tugas di praktikum, laporan praktikum. Silakan seperti itu ya. Tulis program yang akan digunakan untuk menentukan keliling lingkaran bila luas lingkaran, ya seperti itu ya. Boleh dicoba. Statement input, nah dia statement remote read data. Read data itu adalah contohnya seperti ini ya, ada read, ada data, ada baca data 1 2 3, baca data 1 2 3. Jadi ada data sejumlah dengan yang dibaca. Contohnya adalah gini, baca read A B9G, print A B9G. Ini adalah variabelnya A, maka read baca A, baca B9, baca G. Datanya adalah 6, 10 dan 25. Maka yang dicetak adalah seperti itu. Ini adalah, maka akan ditulis adalah dipercetak AA adalah 6, B9 adalah 10, G adalah 25, seperti itu. Sama dengan yang ini, sama juga nantinya. Seperti sama, ini pakai line number, ini tidak pakai line number, seperti itu. Bisa dicobakan ya. Contoh lagi, read R, datanya di sini kan, 5,8. Read R adalah 5,8, ya kan. D adalah 2 kali R. L adalah 22 bagi 7, 22 per 7 kalikan D, pangkat 2, 4. Print jari-jari lingkaran, seperti ini kan tadi rumusnya. R nya ini jari-jari lingkaran, diameter lingkaran. Tadi diameter lingkaran D adalah ya, diameter lingkaran. Luas lingkaran adalah L, seperti ini. Maka kalau seperti ini, bisa dicobakan ke dalam aplikasinya.
Kita cobakan ya. CLS dimana read R D sama dengan 2 kali R nya besar ya, lupa, dimana L sama dengan 22/7 dikali dalam kurung 2 kali kurungnya D pangkat 2 dibagi 4, seperti itu. Print dalam petik jari lingkaran. Jari-jari lingkaran sama dengan tanda petik adalah R. R nya besar, maaf, print petik diameter lingkaran. D maaf, D nya besar, print luas lingkaran data 5.8 N F5 seperti itu. Jari-jari lingkaran 5,8, diameter lingkaran 11, luas lingkaran 10, 105,7257 ya, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, itu cara penggunaannya. Berikutnya, jika ada statement read yang berurutan, maka variabel dalam statement read yang kedua tidak akan membaca data sudah terbaca statement read yang pertama. Contoh, jadi kalau ada read data beberapa kali-kali maka akan berbeda ya. Contohnya seperti ini, read AB di mana C adalah A kali B, print A, print B, print C, read data AB, seperti itu. Terus C sama dengan A plus B, print A, print B, print C. Data adalah 56, 10, 15. Jadi kalau ada read dua kali dengan perintah yang AB yang sama, maka dia akan melanjutkan perintah berikutnya dan data yang sudah dibaca tidak akan dibaca lagi. Maka A adalah 5, B adalah 6, C adalah 30. Berikutnya adalah A10, B25, C250, seperti itu. Oke.
statement read data restore. Contoh seperti ini, banyak ya, semakin banyak materinya ya, seperti itu. Bagaimana Anda paham bagaimana membacanya ya, seperti itu. Ada read A B C D, ada 4 datanya. E adalah A kali B tambah C kali D. Restore, di mana restore ini mengulang mengulang data seperti itu ya. Read PQRS, H adalah P plus Q plus S plus kalikan R. Restore, seperti restore 100, kembali ke serata data ini ya, seperti itu ya. Oke. Read X Y, Z sama dengan X kurangi Y. Ketika kita print P Q R S H, maka datanya akan menjadi seperti ini ya, dimana datanya ada 6, 4, 2, 5. Maka sebenarnya mereka ketika ditulis restore, maka dia akan mengulang. Kenapa? Seperti itu ya. Contohnya di sini, ketika di sini ada restore 100. Jadi restore 100 itu dimulai dari angka 4, bukan angka 6 lagi. Contohnya yang tadi di X ya, X adalah 4, seperti itu. Karena restore ini pakai LN ya, line number, maka dia kembali ke sini langsung otomatis. Restore 100 langsung dibaca dari baris ke 100. Jadi X adalah 4, Y adalah 2, di mana Z adalah pengurangan X kurangi Y adalah 2, seperti itu. Mudah kan dipahami sih ya. Sebenarnya logikanya bagaimana kita bisa membaca apa yang dimaksud dengan skripnya, seperti itu. Soal latihan silakan dicoba-coba. Oke. Benarkah programnya? Ini dia nanti akan keluar. Kita harus paham letak kesalahan dari program komputer. Jangan sampai Anda tidak paham. Contohnya seperti ini, di mana kesalahannya? Dicoba dicek di mana kesalahannya, penulisannya, skripnya, tulisan skripnya di mana, biar Anda paham istilahnya. Ketika Anda paham logikanya, nah di situ nanti akan kelihatan bagaimana tingkat Anda bisa membaca skrip apa tidak dalam pemrograman, seperti itu. Silakan ya nanti dibaca di mana kesalahan-kesalahan dari ini, bisa seperti itu. Berapa harga A perhitungan yang terdapat dalam program di bawah ini, seperti itu. Ini program soalnya yang saya akan kerjakan seperti ini soalnya. Bagaimana Anda bisa membacanya? Oke. Statement input. Oke. Kita selesaikan 7 ini ya. Oke, statement input. Maka statement input adalah input string variabel 1, variabel 2 bisa bermacam dengan dipisahkan dengan titik koma atau koma, seperti itu ya. Bisa pakai ln, bisa pakai string, seperti itu. Oke. Kita contohkan input A, silakan input A itu tergantung kita. A itu sebagai apa? Terserah apa mau numberic. Kalau ini numberic ya. Bisa pakai string, bisa numberic ya, seperti itu. Kalau kita pakai string maka itu sebuah kalimat karakter. Tapi kalau kita A ini ya seperti numbering ya. Input A, input B, input C. Maka kita disuruh input menentukan angkanya, seperti itu. Angka berapa? Terus D adalah B kali C pangkat A, dimana 2 kali A nya di A pangkat 3 kalikan 2, seperti itu. Print A, print B, print C, print D, seperti itu contohnya. Sedangkan kalau kita pakai string seperti ini ya, input nama Anda NA, input nomor Anda UM. Ini kan ini karakter, ini adalah angka, maka seperti itu. Oke, oh ya, ini bisa dicoba. Coba sebentar, yang ini ya bisa dicoba.
Oh, enggak bisa, harus ngetik ya. Oke. Nanti kita ketik aja langsung. Up. Input nama Anda. Nah, hurufnya Anda. Tanda petik, titik koma, namanya nama string. Terus mau huruf kecil bisa, huruf bisa. Oke, nggak apa-apa. Yang penting penulisannya benar. Nanti secara otomatis akan membenarkan anunya apa? Ya, umur Anda. Jadi tidak ada masalah untuk huruf kecil dan huruf besar. Itu namanya UM. Di mana 365 hari dikali UM. Seperti itu. Print halo. Nama ya, NA string, print print H ya, itu H dalam petik hari, sejumlah hari nanti itu ya. Oke, seperti ini, tulis N. Maka kalau kita F5 menjadi seperti ini, pastikan nama Budi, nah, kali gitu. Umur Anda sekarang adalah 10 tahun, maka halo Budi, umur Anda 350 hari, seperti itu. Mudah ya? Oke. Lanjut latihan. Nah, selesai. Jadi itulah sampai hari ini materinya. Moga-moga Anda materi akan saya kopikan, terus bahan-bahannya materi juga akan kopikan. Silakan ya. Ada pesan dari saya, silakan Anda ambil absen dengan cara memberikan komen di bawah video ya, dengan sebutkan nama, NIM, maka saya anggap Anda hadir dalam kuliah hari ini. Jadi kalau bagi yang tidak absen, maka tidak saya anggap, artinya Anda absen alpa untuk jika Anda tidak memberikan absen. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.